warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya diskusikan dan saya tanyakan sehubungan dengan masalah-masalah anak didik yang dalam hal ini kegunaannya untuk melengkapi laporan tugas kami dalam mengikuti tugas kami PPG 2023 ini. Silakan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan di sini yaitu nomor 1, bagaimana menurut Ibu menghadapi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah kita SD Negeri 2 Muara Kelima ini, Ibu? Terima kasih pertanyaannya. Saya coba menjawab bahwa anak berkebutuhan khusus atau kita kenal dengan ABK ini tergantung dengan karakteristiknya seperti apa. Karena karakteristik ringan yang seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, kurang intelijensi, di sini tetap kita samakan belajarnya dengan siswa yang lain. Kita belum ada cara untuk menyediakan pembelajaran untuk anak ABK tersebut. Kemudian yang kedua, kurang sarana tadi, seharusnya ada guru khusus untuk membimbing anak-anak tersebut. Tetapi di sekolah kita, karena sekolah kita sekolah umum, kita tidak memiliki guru khusus untuk anak ABK. Kemudian guru juga belum ada strategi bagaimana menghadapi anak ABK tersebut. Jadi anak-anak tersebut masih disamakan dengan anak-anak yang lain cara belajar. Baik, Ibu. Untuk yang kedua, bagaimana mengatasi rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia di sekolah kita ini? Maklum Ibu-ibu ya, mungkin ada yang bahasa daerah, mungkin ada bahasa yang lainnya. Jadi saya di sini tolong minta penjelasannya. Terima kasih, Bu. Untuk mengatasi rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia di sekolah, ini belum bisa dikatakan berhasil di sekolah kita. Karena masih banyak anak yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terbukti anak masih belum bisa memahami teks bacaan, misalnya anak belum bisa menjawab pertanyaan dengan baik, tidak memahami pertanyaan yang ditanyakan oleh guru. Itu karena anak kurang memahami bahasa Indonesia. Kemudian mungkin kekurangannya di sini, guru kurang mengajak anak bercakap-cakap, berkonsultasi, berbicara. Jadi anak malahan guru sering mengajak anak juga menggunakan bahasa daerah. Karena kalau anak diajak bahasa Indonesia, anak tidak memahami apa yang dikatakan. Kemudian yang ketiga, kurang percaya diri bagi anak untuk menggunakan bahasa Indonesia karena dia terbiasa menggunakan bahasa daerah tadi. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya jawab. Ya, masih ada lagi, Bu. Untuk yang ketiga, bagaimana mengatasi kesulitan belajar yang berkaitan dengan numerasi, berhitung pada anak-anak kita. Iya, Bu, ya. Untuk mengatasi kesulitan numerasi atau berhitung, itu di sekolah kita guru sering dia tidak menggunakan metode konkret. Apa itu metode konkret? Metode konkret itu alat belajar yang bersifat nyata. Iya. Misalnya kalau berhitung menggunakan kelereng, berhitung menggunakan lidi, menggunakan alat benda-benda yang nyata yang bisa anak hitung langsung. Jangan kita langsung menghitung itu dengan menggunakan angka yang kita tulis di papan tulis, jadi anak masih bingung. Kemudian yang kedua, memang anak kadang kurang berminat di bidang pelajaran numerasi. Kemudian anak juga sering tidak berarti, itu yang membuat kekurangan di bidang numerasi atau kemudian. Untuk selanjutnya, Ibu ya, masih minta waktunya. Untuk yang keempat, bagaimana cara menghandle kenakalan anak di sekolah kita ini? Maklum aja, Bu, masalahnya kan anak kita kan istilahnya tuh anak kita kan banyak.
Jadi kan tingkah laku anak itu berbeda-beda. Jadi bagaimana ibu cara kita mengatasinya? Jadi untuk di sekolah kita ya Bu ya, untuk kenakalan ini masih dalam batas wajar. Karena kalau dalam batas wajar masih bisa kita atasi walaupun itu sering terjadi keributan-keributan misalnya. Kalau di sekolah kita ini kan kita tidak mempunyai guru BP atau konseling. Jadi untuk mengatasi hal tersebut langsung diatasi oleh guru kelas masing-masing. Nah inilah yang kadang-kadang tergantung dari si guru. Guru itu kalau dia bisa dengan baik mengajak anak, mengarahkan anak-anak nakal ini, memberi kegiatan bagi anak-anak yang nakal ini bisa mengurangi kenakalan anak. Karena sebenarnya anak yang nakal ini harus diberi banyak kegiatan yang bersifat mengeluarkan tenaga. Karena anak ini termasuk anak nakal ini anak yang aktif. Kemudian yang kedua, kenakalan anak di daerah ini tuh memang lebih banyak, lebih besar ketimbang anak-anak yang berada di kota. Karena apa? Kalau di kota orang tuanya cukup perhatian terhadap anak. Tapi kalau di daerah anak-anak itu terkesan dibiarkan oleh orang tua dan orang tua sibuk bekerja. Jadi anak itu sepanjang hari cuma bermain. Nah, begitu di sekolah dia juga anak terbiasa dengan bermain terus-menerus, membuat dia tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak menggunakan waktu yang seharusnya digunakan belajar, tapi tetap saja digunakannya untuk bermain-main. Sehingga ini mungkin menyebabkan anak itu semakin nakal.